Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan latihan soal beserta pembahasannya mengenai teorema ketunggalan dan teorema dasar isometri. Yang pertama ada konsep materi yang terdiri dari 3 teorema dan 1 lema. Untuk teorema yang pertama, yaitu teorema 7.1 mengenai ketunggalan isometri, yang berbunyi, diketahui 3 titik A, B, dan C yang tidak segaris, dan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen, ada paling banyak satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Kemudian terdapat teorema 7.2 yang mengatakan bahwa jika garis S yang melalui titik asal dan pencerminan US memetakan titik A 1,0 ke titik B H, K, maka mu S X, Y sama dengan HX plus KY, KX min HY untuk setiap X, Y anggota V. Selanjutnya, lemma 7.1, jika sumbu AB ekuivalen CD, maka ada 2 isometri yang memetakan A ke C dan B ke D, yaitu satu isometri langsung dan satu lagi isometri lawan. Selanjutnya ada teorema 7.3, yaitu teorema ketunggalan isometri, yang berbunyi setiap isometri adalah komposisi paling banyak 3 refleksi atau pencerminan. Baik, untuk memahami teorema-teorema dan juga lema yang telah disampaikan tadi, mari kita masuk ke dalam contoh soal. Ada 4 contoh soal yang akan disampaikan. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui TA sama dengan A aksen dan TB sama dengan B aksen. Maka tepat ada sebuah isometri T jika penyelesaiannya pada teorema 7.1 yaitu teorema ketunggalan isometri diperoleh bahwa diketahui 3 titik A, B, C yang tidak segaris dan titik A aksen, B aksen, C aksen ada paling banyak satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Maka diperoleh misalkan ada 2 buah isometri T1 dan T2, sehingga T1A sama dengan A aksen, T2A sama dengan A aksen, T1B sama dengan B aksen, T2B sama dengan B aksen, T1C sama dengan C aksen, T2C sama dengan C aksen. Akan dibuktikan bahwa T1 sama dengan T2, maka harus dibuktikan bahwa T1X sama dengan T2X untuk setiap X elemen V. Kemudian, andaikan T1X tidak sama dengan T2X. Misalkan T1X sama dengan X aksen dan T2X sama dengan X double aksen sebagai isometri, maka haruslah XA sama dengan X aksen A aksen sama dengan X double aksen A double aksen. Kemudian apabila S sumbu X aksen, X double aksen, maka S melalui A aksen. Hal tersebut karena A aksen berada pada sumbu X. Dengan cara yang sama, maka B aksen juga ada pada sumbu X aksen, X double aksen, sehingga akan diperoleh bahwa A, B, C segaris. Hal tersebut tidak mungkin karena diketahui bahwa A, B, C tidak segaris. Maka pengandaian T1X tidak sama dengan T2X salah. Haruslah T1X sama dengan T2X. Kesimpulannya, maka bila TA sama dengan A aksen dan TB sama dengan B aksen, apabila tepat ada sebuah isometri T, maka haruslah AB sama dengan A aksen, B aksen. Kemudian contoh soal nomor 2 yaitu jika O 0,0 dan P X, Y, maka tentukanlah rumus theta P terhadap rotasi terhadap titik
pusat O sebesar 60 derajat. Nah, yang pertama misalkan garis S melalui titik pusat O 0,0 dan membentuk titik 30 derajat terhadap garis X, titik A 1,0 dan theta A oleh mu S adalah B, atau dapat dituliskan mu SA sama dengan B seperti pada gambar di samping. Kemudian yang kedua, untuk menentukan koordinat titik B, maka dapat melihat segitiga OCB yang mana siku-siku terdapat di titik B dengan besar sudut BOC sama dengan 60 derajat. Nah, OC sama dengan setengah dan OB sama dengan 1. Maka dengan teorema Pythagoras kita dapat menentukan titik B, yaitu akar 3 dikali OC sama dengan sepertiga setengah akar 3. Nah, maka diperoleh titik B yaitu setengah akar 3. Nah, kemudian bagaimana jika menggunakan teorema titik 2? Nah, seperti yang diketahui bahwa teorema titik 2 maka rumusnya yaitu mu S P sama dengan mu S X, Y sama dengan KX plus KY, KX min HY. Nah, nilai H, K yaitu sama dengan B, yaitu setengah akar 3. Maka diperoleh mu SP sama dengan mu S X, Y sama dengan setengah X plus setengah akar 3Y, plus setengah akar 3X negatif setengah Y. Nah, apabila T adalah sumbu X, maka rotasi terhadap titik pusat O sebesar 60 derajat sama dengan hasil kali dua pencerminan yaitu mu S kali mu T. Maka akan diperoleh rotasi O, 60 derajat T sama dengan mu S kali mu T sama dengan mu S mu T X, Y sama dengan mu S X, Y menghasilkan setengah dikurangi setengah akar 3Y, setengah akar 3X tambah setengah Y. Nah, yang selanjutnya contoh soal 3. Diketahui A 0,2, B 0,6, C 3,6, A aksen min 3,0, B aksen min 7,0, C aksen min 7, min 3. S adalah sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika P, X, Y adalah sebarang titik di bidang, maka tentukan SP. Untuk pembahasannya, dari segitiga ABC, kita dapat memperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan mentransformasikan dengan translasi AO, rotasi O sebesar 90 derajat, translasi O A aksen, kemudian refleksi S. Jadi, SP sama dengan S, X, Y sama dengan mu X, translasi O A aksen, rotasi O sebesar 90 derajat, translasi OA X, Y. Diperoleh mu X translasi O A aksen, rotasi O sebesar 90 derajat, X plus 0, Y min 2. Kemudian mu X translasi O A aksen, rotasi O sebesar 90 derajat, X, Y min 2. Kemudian mu X translasi O A aksen min Y plus 2, X. Diperoleh mu X min Y plus 2 min 3. X plus 0 sama dengan mu X min Y min 1, X. Jadi SP sama dengan S X, Y sama dengan min Y min 1 min X. Baik, untuk contoh
Contoh soal yang keempat, ini merupakan penerapan mengenai teorema ketunggalan isometri dan teorema dasar isometri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, terdapat berbagai jenis permainan anak, salah satunya adalah kincir atau baling-baling yang terbuat dari kertas origami. Seperti pada gambar di samping, nah, kincir atau baling-baling kertas tersebut biasanya akan ditempelkan pada tongkat atau sedatan dengan diberi pushpin sebagai porosnya agar dapat berputar apabila terkena angin. Apabila kita ingin menggunakan konsep isometri dalam baling-baling tersebut dan menyatakan dalam koordinat, diketahui segitiga ABC dengan A 0,0, B 2,0, C 2,1 dan terdapat segitiga XYZ dengan X min 3,0, Y min 3,2, Z min 2,2, di mana T sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ. Nah, jika P X, Y, tentukan koordinat-koordinat dari transformasi P. Nah, teman-teman bisa melihat ilustrasi mengenai titik pada segitiga ABC dan segitiga XYZ pada gambar di samping. Nah, setelah kita ketahui bersama bahwa di segitiga ABC, titik A 0,0, B 2,0, C 2,1, segitiga XYZ yaitu X min 3,0, Y min 3,2, dan Z min 2,2. Nah, karena T sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ, maka kita dapat menentukan transformasi yang pertama berupa rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh min 90 derajat. Kemudian untuk transformasi yang kedua yaitu refleksi terhadap garis T atau mu T dengan garis T yaitu X sama dengan min 3/2. Nah, perhatikan pada gambar diperoleh T1 sama dengan rotasi terhadap titik O sebesar min 90 derajat. Maka T1A transformasi pertama dari titik A 0,0 menghasilkan A aksen yaitu 0,0 juga. Kemudian untuk transaksi pertama titik B T1 2,0 sama dengan B aksen yaitu 0,-2. Kemudian transformasi 1C sama dengan transformasi dari titik 2,1 menghasilkan C aksen min 1,-2. Nah, untuk rumusnya itu kita menggunakan rumus dari rotasi terhadap titik pusat sebesar min 90 derajat. Nah, menghasilkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen seperti pada gambar tersebut yang garis putus-putus itu untuk bayangan pertama. Kemudian untuk transformasi yang kedua berupa pencerminan. Nah, pencerminan terhadap tadi bayangannya yaitu kan A aksen. Tadi bayangan A aksen adalah 0,0, maka dicerminkan terhadap, jadi di sini ada garis X sama dengan min 3/2 tadi ya. Nah, itu menghasilkan titik X min 3,0. Kemudian untuk transformasi yang kedua dari titik B aksen yaitu titik 2,0 menghasilkan titik Y min 3,-2. Kemudian untuk transformasi dari titik C aksen yaitu 2,1 menghasilkan titik Z min 2,-2. Nah, jadi untuk transformasinya yaitu T2 komposisi T1 atau perkalian dari T1 dan T2 menghasilkan mu T kali rotasi terhadap pusat O sejauh min 90 derajat yaitu mu T kali, nah rumus dari rotasi titik rotasi terhadap titik pusat sebesar min 90 derajat adalah min Y, min X. Nah, jadi pencerminan mu T, pencerminan terhadap subu T titik min Y, min X yaitu 2K plus Y, min X. Jadi koordinat-koordinat titik P, X, Y yaitu P aksen sama dengan mu T kali mu T min Y, min X dan P X, Y sama dengan P double aksen sama dengan 2K plus Y, min X. Baik, sekian pembahasan mengenai
latihan soal teorema ketunggalan isometri dan juga teorema dasar isometri. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.